Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Toharoti. Kitab menjelaskan masalah toharoh. Toharoh itu bersuci. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahurah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahurah. Kami telah menurunkan dari langit air yang mensucikan. Ay mutahiron, yakni air yang mensucikan, wa yu'abbaru anhu bil mutlak. Kemudian air yang mensucikan ini dinamakan dengan air mutlak. Wa yustaratu li rafil hadas wan najis ma'un mutlakun wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qayyidin. Disyaratkan untuk menghilangkan hadas dan najis adalah harus menggunakan air yang mutlak. Air yang mutlak itu apa? Adalah air yang memiliki nama tanpa ada qayyid. Jadi air yang memiliki nama atau nama air tersebut tidak ada qayyid. Qayyid itu apa? Qayyid itu bisa kita istilahkan dengan apa? Embel-embel atau keterikatan atau terikat gitu ya. Jadi dalam arti kalau air yang tanpa qayyid berarti air itu tidak ada ikatan. Air itu tidak memiliki ikatan. Sebentar teman-teman. Saya teruskan. Bila qaidin berarti air itu tidak terikat dengan sesuatu yang lain. Contoh kalau air yang ada qaidnya itu seperti air kopi atau air bunga atau air dan seterusnya. Jadi air itu ada qaidnya, ada keterikatan atau ada embel-embel dengan perkara lain. Nah, air yang mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci itu bukan air yang seperti itu. Jadi kalau air yang seperti itu tidak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Namun di sini wa in quyida li muwafaqatil waqi' kama'il bahri. Namun tidak apa-apa jika adanya embel-embel itu atau keterikatan air dengan sesuatu yang lain itu karena li muwafaqatil waqi', karena memang untuk menunjukkan keadaan sebenarnya. Contoh, kama'il bahri seperti air laut. Jadi di sini ada air kemudian terikat dengan laut atau diembel-embeli dengan laut. Nah, ini tidak apa-apa karena memang embel-embel itu atau keterikatan itu karena limuwafaqatil waqi', untuk menyesuaikan apa? Keadaan. Itu tidak apa-apa. Bikhilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan, berbeda halnya jika adanya qayyid itu melekat pada air. Contohnya ma'ul warad, seperti air apa itu namanya? Air kembang, air bunga. Maka itu tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian wal mutaghayyiru bi mustaghnan anhu kaza'faran taghayyuran yamna'u itlaqas mal ma'i itlaq wasmil ma'i ghairu tahurin. Kemudian di sini dijelaskan bahwa air yang berubah disebabkan oleh tercampur dengan hal yang sebenarnya air itu tidak butuh kepada hal tadi. Wah, ini bahasanya agak bulet. Tapi ya emang seperti ini ya, namanya kitab seperti ini. Air yang berubah disebabkan perkara yang air itu sebenarnya tidak butuh pada perkara tadi. Contohnya seperti za'faron. Dengan perubahan yang bisa mencegah nama air, maka itu bisa menjadikan air itu ghairu tahir, tidak bisa
mensucikan. Nah, contoh, air tercampur dengan kopi. Yang dimaksud tidak butuh itu bagaimana maksudnya? Semisal seperti ini, ada air di gelas. Kemudian kamu masukkan kopi ke situ. Nah, itu air itu sebenarnya butuh pada kopi apa tidak? Kan tidak. Nah, air itu sudah diem di gelas kayak gitu, kamu campur kopi. Berarti masuknya kopi bukan karena air itu membutuhkan kopi. Akan berbeda halnya dengan air yang berada di sungai. Nah ini. Air ketika berada di sungai, kita sering melihat kalau pas banjir gitu ya, ini sungai di desa bukan sungai di kota. Kalau sungai di kota beda lagi, nanti itu air berubah karena ada sampahnya. Ini air yang di desa, sungai yang di desa. Kita biasa melihat kalau sungai itu ketika banjir, ketika air meluap, pasti warnanya akan berwarna apa? Coklat, ya, coklat. Nah itu dikatakan air itu tercampur dengan sesuatu, namun air itu memang butuh pada sesuatu itu. Dalam arti bagaimana? Air itu kan butuh lintasan ya, lintasan untuk mengalir. Nah, sedangkan pada lintasan itu ada yang namanya tanah dan seterusnya. Maka dikatakan air meskipun bisa berubah karena tercampur tanah-tanah di sungai itu tidak apa-apa, karena air itu memang membutuhkan pada tanah, dalam arti butuh untuk jalur lintasan air gitu. Sudah. Wala yadurru taghayyurun la yamna'u al-isma likillatihi. Nah, kemudian diteruskan, tidak akan berbahaya dalam arti boleh digunakan untuk bersuci adalah air yang berubah, namun perubahannya itu tidak mencegah kemutlakan nama air. Nah, jadi ya, kita sering melihat, misal di apa itu namanya, di kulah itu bahasa Indonesianya apa kulah itu? Kulah itu bahasa Indonesianya adalah ya itulah pokoknya. Kulah seperti itu ya. Sering sekali kalau kulah, apalagi kulah-kulah di pondok pesantren itu, karena anak santri itu ya, terkadang kurang telaten gitu istilahnya ya. Itu sering mencuci muka gitu ya, mencuci muka terus air bekas sabunnya masuk ke ke kulahnya itu. Sehingga kadang kulahnya agak berubah sedikit. Ya, mungkin bisa baunya agak wangi gitu, atau agak keruh sedikit karena tercampur sabun muka tadi. Lah, jelas ini berubah, tapi berubahnya hanya sedikit. Nah, ini apakah boleh digunakan untuk bersuci? Tetap boleh. Nah, kalau di kitab Bajuri itu dikatakan, pokok batasan perubahan sedikit atau banyak itu yang penting ketika orang-orang itu masih mengatakan, wah ini air normal, ya enggak apa-apa, itu air normal berarti. Dalam arti air yang masih mutlak, bukan air yang sudah berubah. Nah, kecuali kalau orang-orang sepakat, wah ini sudah air sabun ini, air sabun. Nggak layak diminum, nggak layak dibuat mandi, wah berarti itu air yang sudah tidak mutlak. Berarti standarnya orang-orang itu masih mengatakan itu air mutlak atau air yang sudah berubah nama gitu. Wala mutaghayyirun, dan tidak juga berbahaya atau dalam arti masih mutlak gitu ya, boleh untuk wudu. Air yang berubah bimuksin sebab diam yang lama. Watinin, dan sebab lumpur. Watuh labin, atau sebab lumut. Wama fi makorihi wama marihi, dan sesuatu yang berada di jalur lintasan air atau berada di tempat berdiamnya air. Ini agak pilek teman-teman Aswaja Muda, jadi mohon dimaklumi aja ya. Saya teruskan ya. Maka seperti yang saya terangkan di awal, bahwa ketika sesuatu itu memang dibutuhkan air, contohnya ini,
sesuatu yang berada di tempat lintasan air atau berada di tempat berdiamnya air secara alami, secara alami, bukan secara dibuat-buat, secara alami. Maka itu termasuk sesuatu yang dibutuhkan oleh air, sehingga ketika hal tersebut menjadikan air sampai berubah, itu tidak apa-apa. Dalam arti air itu tetap boleh digunakan untuk bersuci, suci dan mensucikan. Seperti contoh, teman-teman sering melihat ya, air yang berada di kulah itu ya kulah. Kemudian lama kulah itu nggak digunakan sampai mungkin 1, 2, atau 3 bulan, bahkan sampai 5 bulan, setengah tahun seperti itu, kita akan mendapati airnya akan berubah. Kadang berwarna hijau atau berwarna hitam, hitam abu-abu seperti itu. Pokoknya karena ada unsur-unsur lumut dan seterusnya gitu ya. Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Karena air itu berubah secara alamiah. Atau bahasa di sini adalah wama fi maqarrihi wama merihi. Perubahan itu karena sesuatu yang memang asli berada pada jalur lintasan air atau tempat beradanya air. Nah, itu tetap meskipun secara kesehatan mungkin ada bakteri dan seterusnya, itu tidak berpengaruh ke dalam hukum fikih bahwa air itu boleh digunakan untuk bersuci. Saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza mutaghayyirun bimujawirin ka'udin wa tuhnin au biturabin turiha fi alal adhar. Begitu pula perubahan-perubahan yang terjadi pada air tapi disebabkan sesuatu yang hanya mujawir. Mujawir itu hanya istilahnya apa ya? Bersanding saja, bersanding. Tidak sampai bercampur. Nah, kadang sering ketika air itu bersanding dengan sesuatu apa sehingga airnya berubah. Tapi bukan karena tercampur, hanya karena bersanding saja. Nah, itu tidak apa-apa itu. Udah. Wa yukrahu al-musamasu, kemudian makruh menggunakan air yang dipanaskan dengan matahari. Makruh hukumnya apa? Tetap sah wudunya, namun hukumnya apa? Makruh, karena bisa menimbulkan penyakit baros. Baros itu apa? Baros itu kulitnya itu berubah jadi putih gitu loh. Apa itu kalau bahasa Indonesianya, albino atau apa kayak gitu ya. Itu makruh, namun sah. Kemudian wal musta'malu fi fardhi toharoti kila wa nafliha ghairu tohurin fil jadid. Air bekas digunakan untuk toharoh yang fardu. Nah, ini air mustakmal. Mustakmal itu air bekas digunakan untuk toharoh yang fardu atau toharoh yang sunnah. Menurut Qil juga memasukkan toharoh yang sunnah itu tidak mensucikan menurut qaul jadid. Teman-teman aswaja muda wudu semisal ya, kemudian air bekas wudunya dikumpulin gitu sampai dikumpulin untuk wudu lagi. Sebenarnya habis basuh muka airnya ditadai itu apa? Ditadai itu ya ditampung gitu ya. Terus digunakan untuk basuh tangan, ditampung lagi. Itu tidak bisa. Nah, kita sering menamakan air apa? Mustakmal. Dan juga yang sering terjadi ini yang harus teman-teman aswaja muda ini perhatikan ketika wudu setelah membasuh muka ya, membasuh muka gitu ya. Itu dilihat air tetesan dari wajah ini kan air yang menetes dari wajah itu kan sudah selesai digunakan bersuci sehingga dinamakan air mustakmal. Itu jangan sampai mencampuri air yang hendak kita gunakan untuk bersuci kemudian. Semisal teman-teman aswaja muda itu wudu pakai ember kecil, nah, maka air bekas basuhannya itu jangan sampai jatuh ke ember itu, karena kemustakmalan air itu bisa menular. Nah, saya ulangi lagi, kemustakmalan air itu apa? Bisa menular. Sehingga air yang asalnya tohuron, air mutlak, kemasukan air mustakmal, maka akan tertular menjadi mustakmal semua. Nah, ini
saya garis bawahi ketika airnya kurang dari 2 gula. Kurang dari 2 gula. Atau air sedikit. Kemudian saya teruskan. Fa'in jumi'a. Andai kata air mustakmal itu dikumpulkan. Fa'in jumi'a al mustakmal alal jadid fa balagha kullaten fatahurun fil asoh. Kalau kita mengandaikan air mustakmal itu dikumpulkan sehingga mencapai 2 kulah, wah ini jadi permasalahan lagi. 2 kulah itu berapa ukurannya? Jadi 2 kulah itu, jadi dalam fikih kita mengenal air sedikit dan air banyak. Dalam beberapa hukum atau dalam hampir semua hukum itu berbeda. Dalam mayoritas hukum itu berbeda antara air sedikit dan air banyak. Standar sedikit atau banyaknya air itu adalah apakah sudah mencapai kullataini atau 2 kulah atau belum. Nah, kemudian yang dinamakan kullataini atau 2 kulah itu apa? Nah, ukuran dalam fikih air yang tinggi, lebar, dan panjangnya, berarti kalau kita adakan itu kubus ya, itu semuanya sudah 1 zira, itu sudah dinamakan kullataini atau 2 kulah. Berarti 1 zira itu sekitar 60 cm lah, 60 cm. Kita ambil aman, meskipun ada yang mengatakan 1 zira itu bermacam-macam, tapi kita ambil aman sekitar 60 cm. 1 zira tingginya, lebarnya juga 1 zira, terus atau 60 cm, panjang 1 zira. Ketika ini dibuat penampungan air segini berarti itu sudah dinamakan 2 kulah. Sehingga kalau air mustakmal dikumpulkan sampai mencapai 2 kulah, itu kemudian dia bisa menjadi tohir mutohir kembali. Wala tanjusu kullatal ma'i bimulaqati najisin. Fa in ghayyara fanajisun. Meneruskan terhadap keistimewaan air 2 kulah. Fala tanjusu tidak bisa berstatus najis kullatal ma'i air yang sudah mencapai 2 kulah. Tidak bisa najis bimulaqati najasin karena termasuki, mulaqah itu bersentuhan, disebabkan bersentuhan dengan najis. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada air yang sudah 2 kulah tadi, ukuran minimal tadi ya, 60 cm tinggi, panjang dan lebar 60 cm, kemasukan air, kemasukan najis dalam maksud saya, dengan syarat nggak berubah loh ya, hanya kemasukan saja, itu nggak najis airnya. Berbeda kalau air kurang dari ukuran tadi, ketika kemasukan najis sedikit saja, meskipun tidak berpengaruh terhadap air, najis langsung. Najis. Fa'in ghayyarahu fanajisun. Tapi kalau masuknya air tadi bisa merubah air itu berarti merubah salah satu dari 3 sifat air, apa itu? Rasa, warna, atau bau. Kalau masuknya najis itu sampai merubah, maka dinamakan najis. Sudah. Jadi wa taghayyur al-mu'assir bi tahirin aw najisin ta'mun aw launun aw rihun. Yang terakhir, perubahan yang dipertimbangkan untuk merubah status air menjadi najis atau menjadi tidak suci, itu ada 3. Yang pertama adalah ta'mun, rasa, atau launun, atau warna, atau rihun, atau baunya.
Mungkin sampai di sini saja, teman-teman Asmaja Muda. Ini maaf sekali, keadaan ini saya agak meriang, tidak sehat. Jadi ya mungkin banyak pemaparan yang saya kurang maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang banyak hal yang belum jelas, bisa teman-teman Asmaja Muda kasih pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah satu-satu akan saya baca, saya catat, dan saya carikan jawabannya ya sebisa saya. Insya Allah semoga pengajian kita bisa bermanfaat dan barokah. Saya akhiri, marilah kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.